Cerita bergener fantasi dalam sebuah web novel, tiba-tiba menjadi kenyataan di dunia pembaca setianya. Hanya dia yang mengetahui ending dari perjalanan panjang dunia tersebut. Novel tersebut berjudul Omniscient Reader's Viewpoint, sebuah web novel karya Sing Song dan sudah diilustrasikan menjadi manhwa. Cerita pada channel ini akan difokuskan sesuai dengan alur yang ada pada web novelnya, dan semua ilustrasi yang disajikan hanya untuk memperkaya ceritanya saja. Untuk mengetahui karakter aslinya dapat dilihat pada web manhwa kesayangan kalian. Selamat menikmati. Kim Dok-ja menemukan kotak hitam acak terbatas, sebuah item langka yang seharusnya dilarang oleh Biro Administrasi Starstream karena dapat merusak keseimbangan skenario. Dokkaebi Biryu panik karena item itu muncul di salurannya. Dia segera menutup siaran untuk menghindari amarah konstelasi. Kim Dok-ja menerima pesan bahwa item yang muncul akan terkait dengan konstelasi tertentu. Kotak itu berhenti bergetar dan mengeluarkan pedang mewah. Kim Dok-ja terdiam saat memeriksa informasinya. Pedang itu bernama Unbroken Faith, sebuah Star Wallet dengan peringkat eksklusif yang pernah menjadi milik pahlawan Kaizenix dan mengandung kekuatan konstelasi yang masih hidup. Pedang itu secara khusus meningkatkan level kekuatan dan stamina sebesar 2, menjadikannya item yang luar biasa dan jauh lebih unggul dari item peringkata. Yu Sangah dan Li Gilyong menegaskan bahwa item itu adalah milik Kim Dok-ja. Mereka bersiap untuk kembali ke permukaan, tetapi Li Gilyong tidak dapat memanggil serangga karena semua serangga di sekitar mereka telah mati akibat tekanan pertarungan sebelumnya. Li Gilyong mencoba memanggil satu serangga, menyebabkan getaran hebat, yang ternyata hampir memanggil raja serangga yang sangat berbahaya dari atas tanah. Kim Dok-ja segera menghentikan anak itu dan menyegel keterampilannya. Yu Sangah kemudian menawarkan diri untuk membantu kembali, menjelaskan bahwa dia memiliki keterampilan yang serupa dengan menggunakan benang yang diikatkan ke lokasi tujuan saat dia diculik. Meskipun penasaran dengan atribut dan sponsor Yu Sangah, Kim Dok-ja tidak dapat melihatnya karena Yu Sangah tidak terdaftar di daftar karakter miliknya. Dia menghormati privasi Yu Sangah yang tidak dapat mengungkapkan informasi sponsornya karena kemungkinan adanya janji dalam kontrak. Mengikuti benang yang bersinar, mereka berhasil bertemu kembali dengan Lee Hyun Sung dan Jung Hyun. Saat beristirahat, Kim Dok-ja melanjutkan komunikasinya dengan Dokkaebi Bi-hyung melalui komunikasi Dokkaebi. Bi-hyung mengungkapkan bahwa penutupan salurannya adalah karena menerima peringatan dari Biro Administrasi. Kim Dok-ja menebak bahwa kotak hitam acak adalah bagian dari sejarah hitam Bi-hyung yang dengan enggan diakui oleh Dokkaebi itu. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di ujung terowongan. Suasana di stasiun Gumo sangat tegang karena batas waktu penyelesaian biaya bertahan hidup semakin dekat. Chon In-ho dari Chaoldu Group segera melihat Kim Dok-ja. Dengan mengaktifkan keterampilan Insight, Chon In-ho secara provokatif mengungkapkan bahwa Kim Dok-ja memiliki banyak koin, menjadikan Kim Dok-ja sasaran kerumunan yang putus asa. Orang-orang memohon koin padanya, tetapi Kim Dok-ja menolak dengan nada dingin. Dia menyadari bahwa dia sudah cukup bersabar dengan taktik Chon In-ho. Chon In-ho mencoba membalikkan keadaan dengan menuduh Kim Dok-ja sebagai penyebab penderitaan mereka, mengacu pada penjualan makanan Kim Dok-ja dengan koin di masa lalu, yang segera membuat suasana berbalik melawannya. Saat kerumunan semakin mendekat, seorang anggota Chaoldu Group bernama Han Min-sung, yang memiliki statistik fisik yang kuat berkat koin, menyerang. Namun, Kim Dok-ja dengan mudah memotong lengan pria itu dengan pedang Unbroken Faith-nya. Kim Dok-ja kemudian berbicara kepada kerumunan, menjelaskan bahwa ketakutan mereka pada Chaoldu Group yang lebih kuat dan berlimpah koin adalah masalahnya, bukan dirinya. Dia mengkritik mereka karena hanya melihat dari jauh sementara Chaoldu Group semakin kuat. Kim Dok-ja kemudian mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Chaoldu Group memperoleh koin mereka dengan membunuh penyintas lainnya, bukan hanya dengan cara yang tidak berbahaya. Pengungkapan itu mengguncang kerumunan, dan konstelasi seperti Secret Platter menyetujui pemikirannya. Chon In-ho menyangkalnya, tetapi para anggota Chaoldu Group mulai mengeluarkan senjata mereka. Kim Dok-ja mendesak kerumunan untuk bertarung demi harga diri mereka. Saat Chaoldu Group menyerangnya, Kim Dok-ja menebas lengan dan kaki mereka. Melihat aksi Kim Dok-ja, kerumunan yang termotivasi oleh kemarahan juga mulai bergerak. Tiba-tiba, Jung Hyun maju dan menusukkan pedangnya ke anggota Chaoldu Group yang terjatuh, menyatakan bahwa itu adalah bagiannya. Saat itu, atribut Crouching Figure miliknya berevolusi. Dalam cahaya yang mencolok, atribut Jung Hyun mekar menjadi Judge of Destruction yang memiliki tingkat hero. Kim Dok-ja memberinya waktu istirahat, dan Jung Hyun mengaktifkan keterampilan eksklusifnya, Judgment Time, yang disetujui oleh konstelasi Absolute Gate. Jung Hyun didorong oleh amarahnya, melakukan pembantaian yang sempurna terhadap anggota Chaoldu Group. Anggota kelompok lainnya Yu Sangah, Lee Hyun Sung, dan Lee Gilyong juga melindungi posisi mereka. Pertarungan berakhir,
dan Chon In-ho adalah yang terakhir tumbang di tangan Yung Hee-won. Suasana stasiun dipenuhi dengan darah dan kesedihan. Setelah penyelesaian nilai kelangsungan hidup yang membuat mereka yang tidak memiliki koin mati, Kim Dok-ja memberitahu kelompoknya bahwa skenario ini baru saja dimulai, sementara dia sendiri sudah memikirkan tahap berikutnya, Chung Muro. Keesokan paginya, Han Myung-oh menghilang. Sebagian besar penyintas lainnya juga meninggalkan stasiun, menyisakan Kim Dok-ja dan kelompoknya, ditambah 5 orang lainnya. Para penyintas yang tersisa menolak tawaran Yung Hee-won untuk pergi bersama, takut dengan kekerasan yang mereka saksikan. Lee Hyun-sung yang merasa canggung dengan Yung Hee-won, menyelesaikan persiapan kebutuhan dasar untuk perjalanan. Kim Dok-ja memintanya untuk mencarikan baterai sekunder portable. Sementara yang lain sibuk, Kim Dok-ja pergi sendiri ke permukaan, meskipun ada kabut beracun. Dia menuju ke exit 6 stasiun Dongdae, tempat dia menemukan patung bercahaya Samyeongdang. Setelah membuat ritual sederhana dan menerima koin sponsor dari konstelasi Samyeongdang, Kim Dok-ja mengaktifkan energi bintang putih murni dan menghancurkan patung itu. Dia kembali ke terowongan, menyembuhkan dirinya dari kontaminasi kabut beracun dengan memakan daging tikus tanah, sementara Bi-hyung memarahinya karena menghancurkan idola konstelasi Jenderal Botak Keadilan. Kim Dok-ja tahu dari Ways of Survival bahwa menghancurkan idola adalah cara yang pasti untuk mendapatkan keterampilan konstelasi Samyeongdang yang sangat dibutuhkan untuk gerbang terakhir menuju Chung Muro. Kim Dok-ja memberikan butir Samyeongdang kepada Yu Sangah, karena dia yang paling tahu tentang biksu itu, dan memberikan tikar jerami Samyeongdang kepada Yung Hee-won. Dia meyakinkan kelompok itu bahwa barang-barang itu mengandung kekuatan Samyeongdang. Yu Sangah dan Lee Hyun-sung dengan mudah menerima penjelasan itu, tetapi Yung Hee-won tetap curiga. Dalam perjalanan ke Chung Muro, skenario utama, 2 pertemuan diaktifkan. Mereka harus melewati 3 pemberhentian untuk mencapai Chung Muro. Kelompok itu bekerja sama untuk mengalahkan ratusan tikus tanah, dengan Lee Hyun-sung memimpin. Lee Gil-yung di belakang, Yu Sangah menggunakan benangnya, dan Yung Hee-won menggunakan keterampilan bertarungnya. Mereka tiba di stasiun Dongdae dan beristirahat. Kim Dok-ja pamit untuk pergi ke permukaan lagi, membuat Yung Hee-won curiga. Tak lama setelah itu, sub-skenario selamat datang di penjara diaktifkan. Kim Dok-ja langsung menyadari bahwa ini adalah jebakan menyakitkan bagi seorang regresor karena ruang itu menyentuh trauma seseorang. Kabut tebal memenuhi terowongan, dan suara anggota kelompoknya mulai memudar di tengah lanskap yang terdistorsi. Saat trauma masa lalunya muncul, keterampilan eksklusifnya, dinding keempat, diaktifkan, memberikan kekebalan terhadap efek penjara. Kim Dok-ja melihat Yu Sangah, yang dilindungi oleh butir Samyeongdang yang bersinar. Dia memintanya untuk mengawasi sekitar sementara dia menghancurkan ruang. Kim Dok-ja mengaktifkan keterampilan eksklusif yang baru diperoleh, hancurkan kejahatan level 1, yang segera mematikan penjara selamat datang. Saat kabut menghilang, rekan-rekannya muncul dengan trauma mereka yang terlihat. Lee Hyun-sung membungkuk ketakutan, dan Lee Gil-yung gemetar. Di sisi lain, Yung Hee-won mulai melambaikan pedangnya dengan mata memerah, menunjukkan tanda-tanda pembunuhan iblis. Kim Dok-ja melumpuhkannya dengan memukul lehernya, menilai bahwa kondisi mentalnya lebih rapuh dari yang diperkirakan. Setelah menyelesaikan skenario sub dan mendapatkan koin, monster Spakto tingkat 8 muncul. Kim Dok-ja mengalahkan mereka dengan mudah, dan mengumpulkan batu-batu yang jatuh. Saat yang lain pulih, Kim Dok-ja melihat cahaya samar di kejauhan. Sebuah bilah melayang di kegelapan, dan seorang gadis berseragam sekolah muncul, menanyakan apakah daerah itu adalah ladang perburuan mereka. Yu Sangah dan Kim Dok-ja segera mengenalinya. Itu adalah Lee Ji-hee, penyintas SMA Daepong dan salah satu karakter utama dari Ways of Survival, yang disponsori oleh Dewa Perang Maritim. Dengan kedatangan Lee Ji-hee, Kim Dok-ja menyadari bahwa skenario utama kedua telah berakhir, dan mereka akhirnya tiba di Chung Muro. Suasana di platform jalur 3 terlihat kacau, dan mereka segera menyadari bahwa skenario ketiga sedang berlangsung. Di stasiun ini, ukuran skenario semakin besar dan banyak saluran Dokkaebi mulai aktif. Beberapa pria parubaya berseragam tentara menyambut mereka, memuji kedatangan mereka melalui terowongan dan berasumsi mereka memiliki banyak koin. Mereka juga mencoba menipu Yu Sangah, menawarkan untuk menyewakan kamar dengan harga murah. Namun, Lee Ji-hee, yang mereka sebut samurai kecil, segera mengusir para pria parubaya itu. Lee Ji-hee, yang terlihat acuh tak acuh, meninggalkan kelompok itu setelah memberi peringatan agar mereka menjaga diri. Kim Dok-ja memperhatikan orang-orang lain di platform yang tampak putus asa, beberapa mengancam dengan pisau di dekat ubin bercahaya berukuran 1 pyong. Kim Dok-ja bertanya pada Lee Ji-hee apakah Yu Jong-hyuk ada di sana. Lee Ji-hee, yang kini memiliki konstelasi kuat di belakangnya, menatap Kim Dok-ja dengan curiga. Kim Dok-ja mengaku sebagai teman Yu Jong-hyuk yang kembali hidup, yang ditanggapi dengan rasa pengkhianatan oleh Lee Ji-hee,
yang kini memanggil Yoo Jong Hyuk sebagai master. Lee Ji-hee menyuruh seorang anak laki-laki untuk menjaga mereka dan pergi mencari masternya. Saat Kim Dok-ja merawat Young Hee-won yang tidak sadarkan diri, anak laki-laki itu yang merupakan salah satu pengikut Yoo Jong Hyuk menceritakan bagaimana Yoo Jong Hyuk muncul 3 hari lalu dan menyelamatkan mereka, termasuk Lee Ji-hee dari monster. Namun, Kim Dok-ja tahu bahwa anak itu hanya selamat karena kebetulan bersama Lee Ji-hee, bukan karena sifat baik Yoo Jong Hyuk. Lee Hyun-sung bertanya tentang persediaan makanan dan air. Anak itu menjelaskan bahwa mereka bergantung pada Lee Ji-hee untuk berburu dan harus membayar atau memberikan makanan kepada aliansi pemilik tanah yang menguasai lantai atas untuk mendapatkan air minum. Kim Dok-ja menyadari bahwa aliansi pemilik tanah adalah nama yang dikenalinya dari Ways of Survival. Mereka adalah pemilik tanah sejati yang menerima pajak tetap. Saat Lee Gil-young dan Yoo Sang-ha membutuhkan toilet, anak itu menjelaskan bahwa toilet ada di lantai bawah tanah kedua, tetapi sulit untuk diakses. Kim Dok-ja memutuskan untuk naik dan memeriksa beberapa hal. Karena tindakan Yoo Jong Hyuk berbeda dari yang dia ketahui, menciptakan kesenjangan yang harus dia pahami. Di B2, suasana semakin tegang, dan terlihat banyak pertarungan untuk memperebutkan kamar atau zona hijau. Anak itu menjelaskan bahwa seluruh infrastruktur Chungmuro, dari B3 hingga B1, sebagian besar dikuasai oleh aliansi pemilik tanah. Meskipun Yoo Jong Hyuk tidak mengambil tindakan, bahkan menyuruh pengikutnya untuk berdiri sendiri. Kim Dok-ja dan kelompoknya tiba di lorong yang dipenuhi orang-orang yang berdesakan, memohon kepada seseorang untuk diizinkan tinggal 1 hari lagi. Dia secara naluriah tahu bahwa salah satu dari 10 kejahatan ada di sana. Saat Kim Dok-ja hendak meraih Lee Gil-young, anak itu didorong dan jatuh melintasi garis merah yang bersinar. Kerumunan lari dalam ketakutan. Seorang pria, Gong Pil-du, muncul. Dia merupakan penguasa benteng bersenjata Chungmuro dan salah satu dari 10 kejahatan, telah mengaktifkan stigma zona bersenjata level ketiga. Todd Mini muncul dari tanah, dan Gong Pil-du menuntut 500 koin atas invasi properti pribadi. Kim Dok-ja menyadari bahwa Gong Pil-du adalah pemilik dari zona hijau yang besar dengan kapasitas 70 orang, dengan kekuatan sihirnya yang sudah mencapai level 19, menjadikannya musuh yang sangat berbahaya. Kim Dok-ja mencoba bernegosiasi dengan menawarkan informasi tentang Yoo Jong Hyuk, yang membuat para pemilik tanah khawatir. Gong Pil-du menolak, dan sebaliknya menuntut 1000 koin untuk denda, yang menurut Kim Dok-ja terlalu mahal. Gong Pil-du mengancam untuk membunuh mereka jika mereka tidak membayar. Kim Dok-ja dilindungi oleh perisai Lee Hyun-sung yang gemetar. Dia menyadari bahwa pertarungan langsung akan merenggut nyawa di pihak mereka. Dia memohon Gong Pil-du untuk menunggu karena teman terbaiknya akan datang. Saat Kim Dok-ja memanggil Jong Hyuk, Yoo Jong Hyuk muncul, diikuti oleh Lee Ji-hee. Kim Dok-ja dengan santai menyapa Yoo Jong Hyuk, meskipun dia bisa mendengar pikiran Yoo Jong Hyuk yang penuh pertanyaan dan kejutan, dan niatnya untuk membunuh Kim Dok-ja. Yoo Jong Hyuk tidak mengonfirmasi pertemanan mereka di depan orang banyak, tetapi dia mengarahkan pisaunya ke Gong Pil-du, yang cukup untuk membuat Gong Pil-du membiarkan mereka pergi. Kim Dok-ja, sambil menggunakan sudut pandang pembaca Amnesion secara intens, melihat versi penuh daftar karakter Yoo Jong Hyuk, yang mengungkapkan statistik fisiknya yang tinggi, jauh melebihi 70, dan banyak keterampilan, termasuk mata Sage level 8 dan regresi level ketiga. Yoo Jong Hyuk mengkritik pertumbuhan kelompok Kim Dok-ja dan kemudian tatapannya terfokus pada Young Hee-won. Kim Dok-ja cepat-cepat mengalihkan pembicaraan, bertanya mengapa Yoo Jong Hyuk membiarkan Gong Pil-du dan kelompoknya hidup. Yoo Jong Hyuk menjawab bahwa dia membutuhkan Gong Pil-du hidup untuk skenario masa depan, dan mengklaim bahwa itu tidak penting jika orang lain di Chungmuro menderita. Pola pikirnya itulah yang membuat Kim Dok-ja marah. Setelah Yoo Jong Hyuk pergi, Kim Dok-ja kembali kepada kelompoknya. Young Hee-won, yang sekarang sudah sadar, bersiap untuk mengusir aliansi pemilik tanah. Namun, ketika dia mencoba mengaktifkan keterampilan eksklusifnya, Judgment Time, keterampilan itu dibatalkan. Kim Dok-ja menjelaskan bahwa konstelasi Absolute Gate, yang menjadi sumber kekuatannya, mungkin tidak mendefinisikan Gong Pil-du sebagai jahat. Kim Dok-ja menjelaskan bahwa ada cara untuk mengalahkan Gong Pil-du, yaitu dengan memancingnya keluar dari arm zonanya. Kim Dok-ja menjelaskan bahwa stigma pertahanan Gong Pil-du tidak berfungsi di luar area yang ditentukan, tetapi masalahnya adalah Gong Pil-du hampir tidak pernah bergerak karena dia memiliki semua yang dia butuhkan di dekatnya. Dengan skenario ketiga akan segera dimulai, Kim Dok-ja menyadari bahwa tidak ada ruangan yang tersisa di Chungmuro. Dia memberitahu kelompoknya tentang 2 pilihan untuk bertahan hidup. Cara pertama adalah membunuh penyintas lain untuk mengambil ruangan mereka, yang segera ditolak oleh Young Hee-won dan Lee Hyun-sung. Meskipun Lee Gil-young bersedia melakukannya demi Kim Dok-ja. Kim Dok-ja, yang memang sudah berniat menggunakan metode kedua,
menghormati keputusan mereka. Metode kedua sangat sulit dan membutuhkan kepercayaan buta pada instruksinya. Kim Dok-ja menginstruksikan Lee Hyun-sung, Yu Sang-ah, dan Jung Hyun untuk berlari langsung menuju monster di terowongan EOL-03. Kim Dok-ja mengungkapkan bahwa mereka harus mencari ubin hijau yang berkilauan di dinding untuk menemukan zona hijau tersembunyi. Dia dan Lee Gil-young akan mencari cara lain. Saat skenario dimulai, monster tikus tanah kelas 9 dan Go kelas 9 mulai bermunculan. Kelompok itu berlari ke terowongan. Yu Sang-ah dan Jung Hyun segera menemukan dan memasuki zona hijau di dinding, tetapi Lee Hyun-sung tertunda oleh tikus tanah. Berkat bantuan Yu Sang-ah, Lee Hyun-sung berhasil mencapai dinding dan masuk ke zona hijau. Kim Dok-ja, dengan Lee Gil-young di punggungnya, berjuang melawan gelombang monster. Dia mengaktifkan bookmark nomor 1, membungkus tubuhnya dengan blackening. Dia memakan batu specter yang dia dapatkan dari memburu specter, yang membuatnya sementara menjadi hantu dan tak terlihat oleh monster, tetapi dengan efek samping membuat traumanya mencapai puncaknya. Saat berada dalam pengaruh batu specter, Kim Dok-ja bertemu dengan Anna Croft, seorang gadis berambut pirang dengan mata iblis besar level 1, yang merupakan salah satu dari 9 nabi dan memiliki atribut nabi peringkat legend dan penyelamat peringkat legend. Anna Croft, yang memiliki keterampilan Future Sight level 5, terkejut karena dia belum pernah melihat Kim Dok-ja dalam penglihatannya. Kim Dok-ja mengakui bahwa dia adalah orang yang mengirimkan inti ichthyosaur padanya. Saat pengaruh Fourth Wall pulih, Anna Croft memudar. Ketika Kim Dok-ja sadar, dia mendapati dirinya sedang beristirahat, dan skenario sudah berakhir. Dia mengetahui bahwa Yu Jong-hyuk telah menemukan zona hijau tersembunyi kedua dan menawarkannya kepada Lee Gil-young, tetapi Lee Gil-young menolak untuk mengikutinya. Setelah tidur dan pulih, Kim Dok-ja mendapatkan 1.800 koin dari konstelasi yang mengintip traumanya, dan 1.000 koin lagi karena menyelesaikan pencapaian fajar yang tak pernah berakhir. Dengan koin yang dimiliki mencapai 22.650, Kim Dok-ja mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri skenario ketiga hari itu juga. Dia akan mengeluarkan para pemilik tanah dengan menggunakan senjata rahasia yang telah dia simpan. Kim Dok-ja bangun dari tidurnya setelah berhasil selama dari malam pertama skenario ketiga, dan menyadari bahwa dia tertidur dengan kepala bersandar pada paha Lee Hyun-sung, yang terlihat seperti petugas jaga yang mengantuk. Kim Dok-ja menanyakan tentang pengalaman militer Lee Hyun-sung, yang ia konfirmasi sebagai seorang perwira, memicu senyuman Lee Hyun-sung. Kim Dok-ja kemudian memuji Lee Hyun-sung, meyakinkannya bahwa dia merasa tenang saat Lee Hyun-sung melindunginya. Pujian ini adalah bagian dari rencana Kim Dok-ja untuk memicu evolusi karakter Lee Hyun-sung, yang sempat tertunda karena Jung Hyun mengambil peran di stasiun Gumo. Kim Dok-ja menjelaskan kepada Yu Sang-ah, Jung Hyun, dan Lee Gil-young bahwa mereka harus terus memuji Lee Hyun-sung untuk menghiburnya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Yu Sang-ah yang polos setuju, sementara Jung Hyun, meskipun ragu, tetap melakukan apa yang diminta. Setelah mengulang pujian beberapa kali, Lee Hyun-sung menunjukkan peningkatan harga diri dan rasa tanggung jawab. Kim Dok-ja menyadari bahwa karakter Lee Hyun-sung sedang menunggu kesempatan untuk mengembangkan atributnya. Sementara itu, Lee Gil-young memberikan informasi bahwa Lee Ji-hee berada di lantai B1. Kim Dok-ja naik sendirian, menghitung zona hijau yang tersisa. Saat dia mencapai lantai B1, Lee Ji-hee mencegatnya, mengarahkan pedang ke lehernya dengan keterampilan Ghost Walk. Lee Ji-hee marah karena Kim Dok-ja diduga membuat kesepakatan dengan aliansi Tuan Tanah. Kim Dok-ja meyakinkan Lee Ji-hee bahwa dia datang untuk meminta bantuan. Rencananya adalah untuk menghancurkan kelompok Gong Pildu malam itu juga. Meskipun Lee Ji-hee ragu karena kegagalannya sendiri di masa lalu, Kim Dok-ja menggunakan fakta bahwa anak laki-laki yang mereka bicarakan sebelumnya sudah mati, dan Yu Jong-hyuk seharusnya bisa menyelamatkannya, untuk menggerakkan hati Lee Ji-hee. Kim Dok-ja juga menyebutkan video Lee Ji-hee membunuh temannya, meyakinkannya bahwa jika dia berpaling hari ini, dia akan menyesal. Lee Ji-hee akhirnya setuju untuk membantu dan menerima rencana Kim Dok-ja, meskipun dia merasa itu tidak akan berhasil. Setelah mendapatkan persetujuan Lee Ji-hee, Kim Dok-ja menerima sponsor koin dari konstelasi Secret of Platter dan sponsor Lee Ji-hee Duke of Loyalty and Warfare. Pada pukul 7 malam, Kim Dok-ja dan kelompoknya berkumpul, mengenakan senjata baru yang terbuat dari tanduk gold yang dibuat oleh Lee Hyun-sung. Saat mereka naik, sekelompok anggota aliansi Tuan Tanah mencegat mereka. Salah satu pria itu memegang rambut seorang wanita, korban dari kelompok yang berada di zona hijau 5 ruang.
Lee Hyun-sung, setelah meminta izin Kim Dok-ja maju untuk menyelamatkannya. Kim Dok-ja memanfaatkan momen ini dengan meningkatkan statistiknya. 2.400 koin telah diinvestasikan ke dalam stamina dan kekuatan. Stamina level 15 menjadi stamina level ke-18. Kekuatan level 15 menjadi kekuatan level ke-18. Kim Dok-ja menyisakan 20.450 koin. Saat ledakan kecil yang merupakan sinyal dimulainya rencana terdengar di seluruh kereta bawah tanah, Kim Dok-ja mengaktifkan White Pure Star Energy dan menebas lengan pria yang memegang wanita itu. Mereka mencapai koridor lantai B2, wilayah Gongpildu. Gongpildu mengaktifkan zona bersenjata. Lee Hyun-sung menggunakan stigma Great Mountain Push dan menjatuhkan musuh-musuh di depan mereka. Kim Dok-ja mengambil perisai baja Lee Hyun-sung dan menahan tembakan peluru sihir yang ditingkatkan dari Todd. Kim Dok-ja bertahan, dibantu oleh efek kompensasi dari Unbroken Faith yang meningkatkan stamina ke level ke-20. Saat Gongpildu bersiap meluncurkan peluru sihir yang diperkuat, Kim Dok-ja berteriak kepada Lee Hyun-sung. Lee Hyun-sung, dengan tekad kuat, kekuatannya mulai berevolusi. Karakter Lee Hyun-sung telah berevolusi. Stigma baru telah dibuka. Karakter Lee Hyun-sung telah menggunakan stigma Great Mountain Smash level 1. Lee Hyun-sung memukul tanah dengan kekuatan sihir yang luar biasa, menyebabkan tanah di lantai B2 runtuh dan menghancurkan zona hijau serta tanah pribadi Gongpildu. Kim Dok-ja tersenyum pada Gongpildu yang berdebu, menyatakan bahwa sekarang mereka semua kembali ke masa ketika mereka tidak memiliki tanah sendiri. Operasi ini sukses, zona hijau dihancurkan, dan para pemilik tanah kehilangan ruang mereka. Kim Dok-ja, yang kini menjadi target amarah Gongpildu dan konstelasi, terus berlari bersama Lee Hyun-sung. Evolusi Lee Hyun-sung berhasil, memberinya atribut orang yang memperoleh keadilan kembali dengan peringkat langka, serta stigma Great Mountain Smash. Kim Dok-ja mengonfirmasi dengan Yu Sang-ah dan Yung Hyun bahwa mereka berhasil menghancurkan zona hijau yang kecil, dan Lee Ji-hee juga menjalankan perannya menghancurkan zona hijau yang lebih besar. Tiba-tiba, skenario hadiah komisi pembunuhan muncul, dengan hadiah 2.000 koin untuk membunuh Kim Dok-ja, yang diminta oleh konstelasi dari saluran. Kelompoknya membentuk pertahanan di sekelilingnya, tetapi Kim Dok-ja bergerak menuju rel kereta api. Saat para tuan tanah yang marah dan penyewa yang dibutakan oleh hadiah mengepung mereka, pesan sistem lain muncul. Skenario utama, 3 pertahanan darurat. Skenario itu diperbarui dengan kesulitan Bay, di mana mereka harus bertahan melawan banjir monster yang seharusnya diciptakan selama sisa hari-hari skenario zona hijau. Platform jalur 3 dengan cepat menjadi kacau, dan skenario hadiah terlupakan. Kim Dok-ja dan kelompoknya lari ke jalur transfer. Kim Dok-ja menghancurkan tangga transfer yang mereka naiki, memerangkap orang-orang di platform bersama monster. Kim Dok-ja mengaktifkan bookmark nomor 3, Demagog Chon In-ho, untuk mengaktifkan penghasutan level kedua. Dia menggunakan keterampilan itu untuk memprovokasi Gongpildu, meyakinkannya bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bertarung bersama orang-orang lainnya. Gongpildu, untuk menghindari keruntuhan aliansi Tuan Tanah, akhirnya membuat keputusan untuk bertarung. Saat Gongpildu berjuang untuk memasang zona bersenjata baru, Yu Sang-ah menggunakan jalinan ikatannya untuk mengulur waktu dan menyelamatkan penyewa yang terluka. Setelah batas waktu skenario hadiah berakhir, Gongpildu mengaktifkan zona bersenjata level keempat, dan Todd mulai menembak secara acak untuk menghalangi monster. Kim Dok-ja dan kelompoknya duduk dan beristirahat, membiarkan Gongpildu bertarung. 1 jam kemudian, Gongpildu yang bertarung tanpa henti melihat zona bersenjata dan tanah pribadinya naik level, dan memperoleh keterampilan dinding pelindung. Kim Dok-ja menyadari bahwa Gongpildu tidak akan mati karena sponsornya, Master Pertahanan, akan mendukungnya, tetapi sponsor itu pasti akan kehabisan koin. Kim Dok-ja yang sadar bahwa Yu Jong-hyuk telah berada di dungeon tersembunyi selama 11 jam, membuka tas Dokaibi dan mengupgrade keanggotaan emas dengan 5.000 koin, sehingga total koinnya sekarang adalah 15.450 koin. Dia membeli kontrak di balik layar seharga 10.000 koin dan 10 porsi pemulihan kekuatan sihir menengah seharga 5.000 koin. Kim Dok-ja kemudian menawarkan kontrak kepada Master Pertahanan, sponsor Gongpildu, untuk menjadi orang di balik layar. Master Pertahanan, yang kehabisan koin dan berada di ambang dilupakan, menatap Kim Dok-ja dengan keheranan. Setelah Master Pertahanan menambahkan syarat untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan Gongpildu, Kim Dok-ja setuju karena itu sudah sejalan dengan tujuannya. Kontrak telah diselesaikan. Kim Dok-ja menjadi co-sponsor Gongpildu. Kim Dok-ja diberikan hak untuk memerintahkan Gongpildu hingga 10 kali sehari. Yu Sang-ah memberikan porsi pemulihan kekuatan sihir menengah kepada Gongpildu, yang langsung memulihkan kekuatan sihirnya. Gongpildu mengancam Kim Dok-ja, tetapi Kim Dok-ja menggunakan hak perintah untuk membuatnya diam dan terus bertarung. Konstelasi terkejut dengan tindakan Kim Dok-ja,
dan Do Kae-bi Biryu terpaksa meninggalkan stasiun karena kehilangan langganan. Kim Dok-ja menyuruh Lee Hyun Sung dan Yu Sanga untuk tetap di sana dan memberikan potion kepada Gong Pil-du, sementara dia, Jung Hyun, dan Lee Gil-yung akan pergi. Kim Dok-ja menjelaskan bahwa dia akan mencari orang jahat yang makan item sendirian, yang membuat Jung Hyun bersemangat. Lee Ji-hee mencegat mereka, bertanya kemana mereka pergi. Kim Dok-ja mengungkapkan bahwa Yu Jong-hyuk sedang dalam bahaya di dungeon tersembunyi di pintu exit pertama. Kim Dok-ja, Lee Ji-hee, Lee Gil-yung, dan Jung Hyun bergerak menuju pintu masuk dungeon tersembunyi di lantai bawah tanah pertama. Dalam perjalanan, Kim Dok-ja membaca Ways of Survival di smartphone-nya dan menyadari bahwa Yu Jong-hyuk mengulangi kesalahan dari kehidupan ke-8 di regresi ketiga, yang akan menyebabkan kematiannya. Jung Hyun, yang curiga dengan Kim Dok-ja yang terus melihat kalender di smartphone-nya, mengalihkan perhatiannya untuk berbicara dengan Lee Ji-hee tentang pedang, membuat Jung Hyun merasa sedikit iri dengan pedang mewah yang diberikan Yu Jong-hyuk kepada Lee Ji-hee. Kim Dok-ja menggoda Lee Ji-hee tentang mengabaikannya, dan Lee Ji-hee menjawab dengan rasa malu. Lee Ji-hee kemudian bertanya mengapa Kim Dok-ja menyelamatkan Yu Jong-hyuk. Kim Dok-ja menjawab bahwa Yu Jong-hyuk adalah orang yang berguna. Konstelasi Demon Like Judge of Fire menyukai niatnya untuk membantu temannya, tetapi alasan sebenarnya Kim Dok-ja adalah untuk mencegah Yu Jong-hyuk mati dan memicu regresi, yang dapat menghancurkan dunia tempat Kim Dok-ja hidup. Mereka tiba di exit 1, dan dungeon teater diaktifkan dengan tingkat kesulitan A. Lee Ji-hee dan Lee Gil-yung terkejut. Mereka memasuki lobi multiplex yang suram. Kim Dok-ja tahu bahwa kunci dungeon itu adalah poster di dinding, dan Yu Jong-hyuk pasti telah menghancurkan banyak poster untuk mendapatkan hadiahnya. Mereka mendengar suara orang-orang di lantai 1, yang tampaknya datang dari pintu masuk sisi tanah, dipandu oleh para nabi yang membeli informasi dengan koin. Saat sorotan biru menyinari mereka, pemutaran dimulai. Lingkungan berubah menjadi hutan hujan lebat era Mesozoik. Lee Ji-hee dan Jung Hyun mencoba menyerang lingkungan, tetapi tidak berhasil. Lee Gil-yung, yang terlihat tenang, mendekati serangga raksasa yang tampak seperti belalang sembah, mengklaim itu adalah Titanoptera dari periode Trias. Lee Gil-yung menggunakan keterampilannya untuk menjalin ikatan dengan serangga itu. Lee Gil-yung segera memberitahu Kim Dok-ja bahwa sesuatu sedang datang. Tyrannosaurus Rex tingkat 7 muncul, mengejar orang-orang yang masuk sebelum mereka. Kim Dok-ja mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk bertarung. Dia tahu bahwa hadiah utama dari dungeon teater terkait dengan konten film, dan dia harus membuat akhir yang hebat yang memuaskan penguasa teater. T-Rex mengaktifkan Field Predator, tetapi Fourth Wall memblokir efeknya. Kim Dok-ja memerintahkan tim untuk menyebar. Lee Gil-yung mengaktifkan Dinosaur Book, yang memberinya pengetahuan tentang T-Rex, mengklaim bahwa ia rentan karena bidang pandang yang sempit. Kim Dok-ja menarik perhatian T-Rex dengan White Pure Star Energy dan mengayunkan pedang berkilaunya. Lee Ji-hee dan Jung Hyun yang cepat menyerang dari belakang. Lee Gil-yung menggunakan belalang sembah raksasa Titano yang sekarang dikendalikannya, menusuk mata T-Rex. Dengan T-Rex yang terganggu, Kim Dok-ja menggunakan Blade of Faith dan mengaktifkan opsi khusus Unbroken Faith untuk mengubah sifat Ether menjadi api, menciptakan Ether Blade yang diselimuti api. Kim Dok-ja memanjat ekor T-Rex dan menusuknya. T-Rex akhirnya mati, dan mereka mendapatkan 1000 koin sebagai imbalan. Kim Dok-ja menjelaskan bahwa mereka harus menghancurkan rintangan untuk memuaskan penguasa teater, yang merupakan seorang psikopat ekstrem, agar film berakhir. Mereka menemukan salah satu pria yang selamat, yang sekarat, dan dia menyebutkan bahwa dia menerima revelasi dari Prophet. Kim Dok-ja menyadari bahwa ada nabi lain yang tahu tentang dungeon ini, tetapi tidak sebanyak dirinya. Setelah beristirahat dan memakan daging T-Rex, stamina mereka sedikit terpulihkan, kemudian mereka pergi ke laboratorium. Kim Dok-ja menemukan 20 ampul peningkat status komprehensif, yang hanya tersedia di skenario awal, dan memutuskan untuk membagikannya. Lee Ji-hee mencoba mendapatkan ampul peningkat kekuatan. Kim Dok-ja menyarankan permainan batu gunting kertas untuk menentukan pemenangnya. Kim Dok-ja menggunakan Omniscient Reader's Viewpoint tahap 1 untuk membaca pikiran Lee Ji-hee, memastikan dia menang 18 dari 20 kali. Lee Gil-yung memenangkan 2 ampul, Jung Hyun memenangkan 2 ampul stamina, sementara Lee Ji-hee tidak mendapatkan apa-apa. Lee Ji-hee mengeluh, dan Kim Dok-ja menjawab bahwa dia memiliki Yu Jong-hyuk. Lee Gil-yung melepaskan Titano, dan ending kredit muncul. Mereka mendapatkan 500 koin dan muncul di lantai dasar. Mereka segera naik ke lantai 2 dan 3, yang poster-posternya sudah robek, menunjukkan bahwa Yu Jong-hyuk telah menyapu bersih dungyonya. Di lantai 4, pemutaran dimulai dan mereka berada di haluan kapal pesiar. Mereka segera menyadari bahwa itu adalah film tentang kapal yang tenggelam. Lee Ji-hee mengalami mabuk laut. Mereka tidak tahu cara mengalahkan Titanic, dan Lee Gil-yung menyarankan untuk mencari penjahat. Mereka menculik seseorang yang mereka kira penjahat,
tetapi penguasa teater tidak merespon. Lee Ji-hee mendesak untuk membunuhnya karena dia hanyalah karakter dan segera melakukannya. Pemilik teater puas dengan akhir yang kejam itu, dan mereka mendapatkan 500 koin lagi. Di lantai 5, mereka memasuki ruangan hadiah. Mereka bisa mendapatkan 2 barang replika per orang. Jung Hee-won memilih pedang Mikazuki Munechika, replika Greda, yang terasa luar biasa di tangannya. Kim Dok-ja mengambil Hercules Shield, replika Greda untuk Lee Hyun-sung. Lee Gil-young mengangkat Mjolnir, replika Greda, atas izin dari Kim Dok-ja. Kim Dok-ja juga mengambil External Reinforced Suit, replika Greda, yang mengurangi kerusakan eksternal sebesar 10%. Kim Dok-ja juga mengambil Tyrant T-Rex DNA Empol, item emas yang dapat meningkatkan semua statistik sebesar 10 selama 30 menit, dan sangat berguna untuk mengalahkan lantai terakhir. Mereka melompat ke lantai 6 dan 7. Di lantai 6, mereka menyelesaikan thriller dengan menebak pembunuhnya dan mendapatkan buku keterampilan, pengamatan tenang. Keterampilan ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui statistik target, yang sangat berguna untuk anggota kelompok. Di lantai 7, mereka berhadapan dengan film Korea tentang perang maritim. Lingkungan berubah menjadi laut berombak di Selat Myeongyang. Mereka menyadari hanya ada 1 Panokseon, bukan 12, berbeda dari film yang diketahui. Kim Dok-ja menyadari bahwa mereka tidak bisa menang tanpa duka loyalty in the warfare. Lee Ji-hee muntah dan menolak bertarung, diguncang oleh trauma masa lalunya membunuh temannya. Skenario hadiah diaktifkan, meminta mereka untuk mendorong Lee Ji-hee dan memenangkan pertempuran Myeongyang untuk mendapatkan stigma duka loyalty in the warfare. Kim Dok-ja menjelaskan kepada Lee Ji-hee bahwa dia tahu tentang trauma SMA Daepo yang membuatnya marah. Kim Dok-ja mendesaknya untuk bangkit, bertanggung jawab, dan mencoba bertahan hidup atau mati dengan hina. Lee Ji-hee, yang akhirnya menyerah pada keinginan untuk hidup, bangkit dan karakter Lee Ji-hee menerima stigma baru. Lee Ji-hee mengaktifkan stigma armada hantu, yang memanggil 12 kapal hantu. Armada itu menghancurkan kapal-kapal Jepang, dan mereka mendapatkan 500 koin sebagai kompensasi. Kim Dok-ja menerima hadiah skenario, yaitu stigma lagu pedang, yang merupakan buff tempur terkuat dan sangat berguna untuk pertarungan terakhir. Kim Dok-ja membagikan ampul yang dikumpulkannya, kemudian meningkatkan statistiknya dengan menggunakan 4.000 koin. Stamina menjadi level 24, kekuatan menjadi level 24, ketangkasan menjadi level 20, dan kekuatan sihir menjadi level ke-15. Mereka bergegas ke lantai 8, yang dikenal sebagai Taman Surgawi. Kim Dok-ja melihat Yoo Jong-hyuk dan memukulnya di belakang kepala. Yoo Jong-hyuk tidak menoleh. Aura abu-abu putih mengalir dari tubuhnya, terhubung dengan simulacrum master teater yang duduk di kursi. Situasi terburuk telah terjadi, simulacrum master teater telah mengendalikan Yoo Jong-hyuk. Yoo Jong-hyuk menyerang Kim Dok-ja dengan force pump dan memberikan kerusakan besar. Jung Hee-won menggunakan Demon Slaying, tetapi dengan cepat ditangkis oleh Yoo Jong-hyuk, yang statistiknya jauh lebih tinggi, dan kini memiliki stigma transmission. Lee Ji-hee yang juga diserang, berteriak bahwa Yoo Jong-hyuk sedang dikendalikan, mendesak mereka untuk mengejar Master Theater. Lee Gil-young menggunakan Mjolnir Sander, tetapi serangannya diimbangi oleh Lightning Resistance Yoo Jong-hyuk. Kim Dok-ja meminta maaf kepada Lee Gil-young dan menggunakan kartu terakhirnya, ampul DNA Tyrant T-Rex. Semua statistik meningkat sebanyak 10 level selama 30 menit. Kim Dok-ja mengaktifkan White Pure Star Energy dan menghadapi Yoo Jong-hyuk. Dengan pukulan keras, Kim Dok-ja melihat secercah kesadaran di mata Yoo Jong-hyuk, yang bertanya, "Kau, siapa kau?" Master Teater segera memperkuat kendalinya, membuat Yoo Jong-hyuk kembali kehilangan akal. Kim Dok-ja menggunakan Blade of Faith dengan opsi khusus api dan mengaktifkan stigma lagu pedang. Kekuatan sihirnya yang luar biasa, didukung oleh bait dari Nanjung Ilgi, membombardir Yoo Jong-hyuk dengan panah api, dan membuatnya terpojokkan. Kim Dok-ja berlari menuju Master Teater, tetapi Yoo Jong-hyuk segera bangkit menggunakan keterampilan recovery. Dalam keputusasaan, Kim Dok-ja berteriak kepada Lee Gil-young. Lee Gil-young, yang hidungnya berdarah, menggunakan komunikasi beragam untuk memanggil Raja Serangga kelas 6, Titanoptera. Titanoptera menghancurkan kubah atap dan menyerang Master Theater. Yoo Jong-hyuk, yang masih terkendali, menghalangi serangan Titanoptera, membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Kim Dok-ja menyerang Master Theater lagi. Master Theater mencoba menggunakan simulacra dan erosi mental pada Kim Dok-ja. Namun, saat menyelidiki kepala Kim Dok-ja, Master Theater melihat halaman-halaman Ways of Survival yang bergetar di dalam pikiran Kim Dok-ja dan memucat. Master Theater hancur menjadi cahaya menyilaukan dan mati. Simulacra Master Theater telah dibunuh untuk pertama kalinya. Kim Dok-ja memperoleh 9.000 koin sebagai kompensasi. Kim Dok-ja telah memperoleh 4.000 koin sebagai kompensasi skenario tersembunyi. Yoo Jong-hyuk jatuh,
dibebaskan dari kendali. Lee Gi-leung pingsan karena memaksakan penggunaan keterampilannya. Fajar telah tiba, dan mereka melihat pemandangan Seoul yang runtuh dari atap. Hujan meteor, pelopor skenario utama, muncul di kejauhan. Kim Dok-ja, yang melihat retakan di langit, menjawab pertanyaan Lee Gi-leung tentang permohonannya. Aku berharap bisa melihat epilog novel ini. Setelah skenario utama 3 berakhir, Kim Dok-ja mendapatkan kompensasi sebesar 1000 koin. Skenario utama 4 dimulai kurang dari 10 menit kemudian. Kim Dok-ja memerintahkan Lee Ji-hee untuk menjaga Yoo Jong-hyuk yang tidak sadarkan diri di atap. Kim Dok-ja membawa Young Hee-won dan Lee Gi-leung turun, dan Bi-hyung menghubunginya, mengeluh tentang penyaringan informasi yang terlalu banyak saat Kim Dok-ja berbicara dengan Yoo Jong-hyuk. Kim Dok-ja menyadari bahwa kata-katanya disaring karena dia mengungkapkan informasi yang seharusnya tidak diketahui. Dia menduga ini adalah pembatasan probabilitas dari Starstream. Konstelasi muak karena mereka hanya mendengar potongan-potongan yang disaring, tetapi si Kedaf Plaro senang dengan keberadaan Kim Dok-ja dan mensponsorinya 2000 koin. Young Hee-won bertanya tentang identitas Kim Dok-ja. Kim Dok-ja setengah jujur, mengakui bahwa dia tahu sebagian dari masa depan. Young Hee-won khawatir Kim Dok-ja akan membunuhnya karena dia tahu terlalu banyak. Tetapi Kim Dok-ja meyakinkannya bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Kim Dok-ja mengajukan tawaran untuk Young Hee-won agar tetap bersamanya dan menjadi temannya. Karena skenario masa depan akan lebih berbahaya, dan informasinya akan berguna. Young Hee-won setuju untuk mempertimbangkan tawaran itu. Kim Dok-ja kemudian mengungkapkan bahwa tidak ada Young Hee-won di masa depan yang dia tahu. Yang mengejutkan, Young Hee-won tetap menggarisbawahi mengapa kesepakatan itu diperlukan. Mereka turun dan melihat aliansi Tuan Tanah, yang dipimpin oleh Gong Pil-du, mengganggu Lee Hyun-sung. Kim Dok-ja mendekati mereka dan menantang Gong Pil-du, yang segera mengaktifkan arm zona. Dokaebi Bi-hyung muncul dan mengumumkan skenario utama 4, perjuangan untuk bendera. Sebelum dimulai, mereka harus memilih perwakilan untuk memimpin, dengan cara mereka harus mengambil bendera putih di tengah platform. Gong Pil-du segera berlari, tetapi Kim Dok-ja menggunakan hak perintah untuk menjatuhkannya. Kim Dok-ja mengambil bendera putih dan menjadi perwakilan Chungmuro. Kim Dok-ja kemudian memberikan Hercules Shield Greda kepada Lee Hyun-sung, yang segera mengaktifkan keterampilan Wide Area Defense. Kim Dok-ja kembali menggunakan hak perintah untuk menjatuhkan Gong Pil-du dan memerintahkannya untuk tetap diam, dan memberi 2 pilihan kepada anggota kelompok, pergi ke stasiun lain atau tetap di bawah kendalinya. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan tirani seperti aliansi Tuan Tanah. Sebagian besar anggota aliansi yang muda memutuskan untuk tunduk kepada Kim Dok-ja. 5 anggota aliansi lainnya memutuskan untuk pergi. Setelah skenario berakhir, Kim Dok-ja mendapatkan 1000 koin. Bendera putihnya menunjukkan efek otoritas atas kelompok Chungmuro yang berjumlah 24 orang. Skenario utama 4 dimulai. Kondisi penyelesaiannya adalah melindungi bendera mereka, mengambil bendera stasiun lain untuk mengambil alih kelompok mereka, dan menguasai tiang bendera stasiun Changsin dalam batas waktu. Kim Dok-ja meminta Gong Pil-du, yang dapat berbicara lagi, untuk melindungi Chungmuro. Kim Dok-ja memprovokasi Gong Pil-du dengan menyebut keluarganya dan membuatnya terdiam. Tiba-tiba, Kang Il-hun dari grup Dongdaemun tiba dengan sepeda motor, menawarkan aliansi. Kim Dok-ja menggunakan daftar karakter dan mengetahui Kang Il-hun adalah ahli rumor yang disponsori oleh pembisik baik yang tak malu. Kang Il-hun mengatakan skenario ini sudah berlangsung 2 hari di stasiun lain, dan mereka memiliki solusi kemenangan. Kim Dok-ja setuju untuk bertemu perwakilan Dongdaemun. Dia membawa Lee Hyun-sung, Yoo Sang-ah, dan Young Hee-won. Di tengah perjalanan, Kim Dok-ja menyergap grup Dongdaemun, menggunakan keterampilan Binding Radius Sang-ah untuk mengikat sepeda motor mereka. Kim Dok-ja menyadari bahwa mereka berencana untuk menyergap Chungmuro. Young Hee-won mengaktifkan Judgment Time dan dengan mudah membantai penyergap grup Dongdaemun. Mereka kembali ke Chungmuro dan melihat grup Myeongdong, dipimpin oleh Kim Hyun-tae, yang mengenakan bendera merah. Gong Pil-du, tanpa perintah, mengaktifkan armed zona dan private property untuk menyerang grup Myeongdong. Kim Dok-ja menggunakan Unbroken Faith yang diselimuti api untuk memblokir jalan mereka. Kim Hyun-tae terbunuh, dan Kim Dok-ja mengambil bendera merah mereka. Bendera putih Kim Dok-ja telah berevolusi menjadi bendera merah. Poin pencapaian bendera merah meningkat. Kim Dok-ja menginterogasi anggota grup Myeongdong yang tersisa, yang semuanya mati karena terluka parah. Dia kembali menginterogasi Kang Il-hun, yang mengungkapkan bahwa stasiun Dongmyo memberi mereka informasi tentang Chungmuro. Kang Il-hun tiba-tiba kejang, dan Kim Dok-ja menyuruh Yoo Sang-ah menutup mulutnya, menyadari bahwa Kang Il-hun sedang menggunakan saran untuk mengontrol informasi. Kim Dok-ja meninggalkan Gong Pil-du dan pergi ke Dongmyo bersama Young Hee-won dan Lee Hyun-sung. Kim Dok-ja mentransfer sebagian wewenangnya kepada Yoo Sang-ah sebagai wakil stasiun Chungmuro, yang menerimanya dengan air mata. Yoo Sang-ah segera memulai tugasnya,
mengatur kelompok dan menggunakan hukuman terhadap anggota yang menolak. Di perjalanan, Kim Dok-ja berbicara dengan Jung Hee-won tentang Yoo Jong-hyuk, membandingkannya dengan adik laki-lakinya yang menyebalkan, tetapi tetap menganggapnya sebagai keluarga. Mereka tiba di stasiun Dongdaemun History and Culture Park, yang telah dikuasai oleh stasiun Dongmyo. Kang Il-hun, yang sekarang menjadi pengembara, mengungkapkan bahwa rencana itu adalah jebakan ganda yang dibuat oleh para nabi untuk mengambil alih Myeongdong dan Dongdaemun sementara kekuatan utama mereka menyerang Chungmuro. Mereka bertemu dengan kelompok Dongmyo. Kim Dok-ja menyadari bahwa pemimpin mereka, Lee Sung-kuk, adalah seorang pembaca Ways of Survival karena dia tidak terdaftar di character list. Kim Dok-ja memutuskan untuk berpura-pura menjadi Yoo Jong-hyuk. Kim Dok-ja mengklaim dia adalah Yoo Jong-hyuk dan menakuti Lee Sung-kuk dengan bersikap arogan dan mengklaim memiliki sage size. Lee Sung-kuk, yang adalah wakil stasiun Dongmyo, tunduk dan bersumpah demi kehormatan raja. Kim Dok-ja memaksanya untuk menyerahkan stasiun Dongmyo dan Dongdaemun History and Culture Park. Kim Dok-ja telah menguasai Myeongdong dan Dongdaemun History and Culture Park. Poin pencapaian bendera merah meningkat. Di stasiun Dongmyo, Kim Dok-ja bertemu perwakilan mereka. Perwakilan itu adalah seorang bocah, Han Dong-hun, yang memiliki atribut hormat invalid bangsawan dan keterampilan wide area internet. Lee Sung-kuk, yang merupakan kekuatan nyata di stasiun itu, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang nabi. Salah satu dari 9 Ties yang telah menerima wahyu yang merupakan novel Ways of Survival dan dikirim untuk membantu Yoo Jong-hyuk. Lee Sung-kuk percaya bahwa Yoo Jong-hyuk akan mati lagi tanpa bantuan para nabi. Kim Dok-ja menuntut Lee Sung-kuk bersujud dan mengungkapkan atributnya, hipnotis dan 9 Ties. Kim Dok-ja menyadari bahwa dia harus berurusan dengan setidaknya 9 nabi yang memiliki fragmen Ways of Survival. Kim Dok-ja kini berada dalam posisi berbahaya, dikelilingi oleh 9 nabi yang tahu sebagian tentang masa depan dan mencoba mengendalikan skenario untuk membantu pahlawan mereka, Yoo Jong-hyuk. Kim Dok-ja telah berhasil mengakuisisi 3 stasiun dan Gong Pildu sebagai budak yang terikat kontrak. Namun, dia harus berhadapan dengan Raja Pertapa yang disalahgunakan dan para nabi yang memandang dirinya sebagai perwujudan pahlawan mereka. Apa yang akan dilakukan Kim Dok-ja untuk mengakali para nabi, yang juga memiliki pengetahuan tentang novel tersebut? Bagaimana dia akan menyelesaikan skenario utama 4 dan skenario tersembunyi Jalan Raja? Dan apa yang akan terjadi ketika Yoo Jong-hyuk akhirnya terbangun dan membaca surat cinta dari Kim Dok-ja? Nantikan kelanjutan ceritanya di skenario berikutnya dan sampai jumpa.